Halo, salam sehat semuanya. Selamat datang di channel WeHealth. Channel yang bertujuan untuk memberikan info serta edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan. Bersama saya, Dr. Ronald. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah penyakit yang tentunya sudah banyak orang yang sering mendengarnya. Namanya kencing manis atau diabetes. Namun, meskipun demikian, masih sedikit orang yang mengetahui komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit tersebut. Sehingga jika sudah terjadi, dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Nah, apa-apa saja komplikasi tersebut dan bagaimana mencegahnya? Yuk kita bahas. Kencing manis ini atau dalam istilah medisnya diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan insulin. Insulin sendiri diproduksi oleh organ tubuh kita yang disebut pankreas, di mana fungsinya untuk membantu glukosa yang kita dapat dari makanan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita untuk digunakan sebagai energi. Gangguan insulin pada DM ini berupa menurunnya produksi insulin atau kurang responnya sel-sel tubuh kita terhadap insulin, sehingga insulin tidak dapat bekerja dengan optimal, yang disebut juga dengan resistensi insulin. Data dari International Diabetes Federation atau IDF, sebuah organisasi dunia yang bergerak di bidang diabetes, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah pasien diabetes terbanyak di dunia, sebanyak 19,47 juta orang. Yang artinya, jika dalam perbandingan, terdapat 1 di antara 14 orang penduduk Indonesia yang terkena diabetes. Dan diperkirakan angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Diabetes sendiri terbagi lagi jenisnya, ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional atau hamil, dan diabetes tipe lain. Dan yang paling sering kita temui dalam praktik sehari-hari adalah diabetes tipe 2, sekitar 90% dari semua jenis diabetes. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala dari diabetes? Terdapat keluhan klasik yang biasa diderita oleh penderita diabetes. Yang pertama, poliuri, artinya produksi urin yang sangat banyak. Hal ini disebabkan karena glukosa yang sifatnya osmotik, yaitu menarik cairan lalu mengeluarkannya lewat urin, sehingga pasien sering buang air kecil. Kemudian yang berikutnya adalah polidipsi, artinya sering merasa haus. Karena produksi urinnya banyak dan kita sering buang air kecil, maka otomatis tubuh akan merespon dengan meningkatkan rasa haus. Lalu yang berikutnya polifagi, pasien cenderung merasa lapar sehingga makannya berlebihan. Namun, walaupun makannya banyak, berat badan tidak akan naik, bahkan cenderung menurun. Untuk keluhan lain lagi, terdapat keluhan lain seperti lemah badan, kesemutan, mata kabur, disfungsi ereksi, serta gatal pada daerah genital. Lalu, sebenarnya apa yang ditakutkan dari diabetes ini? Yang paling ditakutkan ialah komplikasinya. Jika komplikasi sudah berat, akan menyebabkan penurunan produktivitas pasien, di samping juga biaya pengobatan yang semakin meningkat. Secara umum, komplikasi diabetes terbagi dua, yaitu akut dan kronik. Akut artinya terjadi dalam waktu yang relatif cepat, antara lain ada yang dikenal. Yang pertama, ketoacidosis diabetik, merupakan kondisi gula darah yang tinggi, sekitar 300 sampai 600 mg per desiliter, di mana karena kadar insulin yang rendah membuat tubuh menggunakan lemak sebagai energi. Hasil proses tersebut menghasilkan zat yang bernama keton yang bersifat asam. Jika keton ini menumpuk dalam darah, maka tubuh akan mengalami keadaan yang disebut dengan asidosis. Gejalanya itu biasanya pernapasan yang cepat dan dalam, mual, muntah, serta nyeri perut. Yang kedua adalah status hiperglikemia hiperosmolar, di mana kadar gula darah yang sangat tinggi, biasanya lebih dari 600 mg per desiliter. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, glukosa itu sifatnya menarik air, lalu mengeluarkannya lewat urin. Sehingga jika terlampau tinggi, akan menyebabkan pasien mengalami dehidrasi berat. Kedua keadaan tersebut dapat menyebabkan penurunan kesadaran pada pasien, bahkan berujung pada kematian. Oleh karena itu, jika terdapat kondisi seperti di atas, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat. Komplikasi berikutnya ialah komplikasi kronik.
di mana keadaan ini terjadi secara perlahan-lahan dan bersifat progresif. Progresif artinya semakin memberat dari waktu ke waktu. Komplikasi inilah yang paling sering kita temui pada pasien diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dalam darah dalam jangka waktu yang lama dapat merusak berbagai jaringan dan organ di tubuh kita. Seperti jika mengenai otak dapat menyebabkan stroke. Di jantung, pasien dapat mengalami gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Di ginjal dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal sehingga jika sudah berat akan terjadi gagal ginjal dan pasien harus melakukan cuci darah. Di mata dapat menyebabkan mata kabur hingga kebutaan. Dan jika mengenai saraf, terutama paling sering merusak saraf di kaki, dapat menyebabkan rasa terbakar atau kesemutan, bahkan mati rasa. Lalu, bagaimana cara kita mencegah agar komplikasi diabetes ini jangan sampai terjadi atau minimal memperlambat progresivitasnya? Prinsip utamanya ialah kendali gula darah yang baik. Pasien diabetes itu kita selalu usahakan agar mencapai kadar gula darah yang diinginkan. Dokter dalam pengobatannya akan memberikan obat anti diabetes yang diminum ataupun dalam bentuk suntikan berdasarkan kondisi dan kadar gula darah pasien. Selain pemberian obat, pasien juga disarankan untuk modifikasi gaya hidup. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, dimulai dari diet atau makanan kita. Diet yang dianjurkan ialah diet dengan pembatasan kalori sesuai kebutuhan, namun tentunya dengan komposisi karbohidrat, lemak, dan protein yang seimbang. Makan juga harus teratur, sebaiknya ya pola makan itu kurang lebih sama setiap harinya. Jadi kalau misalnya pasien sering makan pagi jam 7 pagi, diusahakan besok dan setiap harinya makan pagi juga sekitar jam 7 pagi juga. Begitupun dengan makan siang, makan malam, dan jam makan snack. Juga disarankan untuk mengkonsumsi serat seperti dari kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Jika pasien obesitas, disarankan untuk menurunkan berat badan sekitar 0,5 sampai 1 kg per minggu untuk mencapai berat badan yang ideal, serta juga berhenti merokok. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah latihan fisik berupa olahraga yang teratur yang dianjurkan 3-5 hari dalam seminggu selama 30-45 menit per sesinya. Jadi totalnya itu sekitar 150 menit per minggu. Nah, kenapa olahraga penting? Karena olahraga terbukti dapat menurunkan berat badan dan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga insulin dapat bekerja dengan lebih baik. Lalu pertanyaan berikutnya, olahraga seperti apa dan yang bagaimana? Nah, yang disarankan itu ialah olahraga yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang, seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Semuanya ini berperan untuk kendali gula darah yang baik, sehingga dengan pengobatan yang tepat dan kepatuhan pasien dalam mengikuti anjuran, kita dapat mencegah progresi dari komplikasi. Kemudian, penting juga untuk mendeteksi diabetes sejak dini pada orang-orang yang berisiko tinggi terkena diabetes. Karena ternyata 5 dari 10 orang pasien tidak menyadari bahwa mereka mengidap diabetes. Karena diabetes pada tahap-tahap awal itu biasanya tidak menunjukkan gejala. Maka dari itu penting untuk melakukan screening agar dapat mendapatkan pengobatan diabetes sejak awal. Lalu, siapa saja yang berisiko terkena diabetes? Terdapat beberapa orang atau kelompok yang rentan, antara lain orang dengan berat badan yang berlebih dengan IMT lebih dari 23 kg per meter kuadrat. Lalu, adanya riwayat diabetes dalam keluarga. Yang berikutnya, perempuan yang melahirkan dengan berat bayi lahirnya itu lebih dari 4 kg. Kemudian, orang dengan penyakit komorbid seperti hipertensi, gangguan kolesterol, obesitas, dan penyakit jantung. Jika Anda masuk dalam kategori tersebut, sebaiknya Anda memeriksakan diri secara rutin agar penanganan diabetes dapat lebih dini dan
kita dapat mencegah komplikasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetaplah menjalankan pola hidup yang sehat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat.